Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga tukar bemana sila. Selamat datang di channel Poleta Naogi. Sila video kali ini saya akan men-share keadaan Bandara Internasional Schiphol di Amsterdam, Belanda tanggal 4 Mei 2020. Sambil melihat kondisi Schiphol saat ini, saya akan mengulas sedikit tentang sejarah Schiphol dan maskapai penerbangan KLM. Bandara Internasional Amsterdam Schiphol tidak hanya merupakan pintu masuk ke negara Belanda, namun juga salah satu pintu masuk utama ke benua Eropa. Pada tahun 2013, Bandara Internasional Amsterdam Schiphol tercatat menempati urutan kelima bandara dengan lalu lintas penumpang terbanyak di Eropa setelah Bandara Heathrow di London, Britania Raya, Bandara Internasional Frankfurt di Jerman, Bandara Internasional Charles de Gaulle di Paris, Prancis, dan Bandara Internasional Madrid Barajas di Madrid, Spanyol. Dalam 30 tahun terakhir, bandara telah berkembang pesat dari 16 juta penumpang tahun 1990 menjadi kurang lebih 71 juta pada tahun 2018. Terletak di kawasan Haarlemmermeer, 15 km dari Amsterdam. Bandara Internasional Amsterdam Schiphol ini pada awal berdirinya di tahun 1916 difungsikan sebagai bandara militer. Setelah Perang Dunia I berakhir, bandara ini mulai dibuka untuk umum. Sejak saat itu, bandara ini terus diperbaharui dan melalui proses modernisasi hingga berkembang menjadi salah satu bandara terbaik di dunia. Skytrax mencatat Bandara Internasional Amsterdam Schiphol sebagai bandara terbaik Eropa Barat pada tahun 2014. Dan secara konsisten, bandara ini masuk dalam 5 besar bandara terbaik di dunia dari tahun ke tahun. Bandara Schiphol merupakan satu dari beberapa bandara di dunia yang mempunyai 6 landasan pacu. Terminal dan dermaga bandara ini dibangun layaknya seekor laba-laba, yakni dengan terminal berada di tengah dengan 7 dermaga yang membentang dan menyerupai kaki laba-laba. Semua fasilitas seperti toko, restoran, dan lounge berada di pusat area. Schiphol terkenal dengan fasilitasnya bagi penumpang transit. Konsep bangunan Bandara Internasional Amsterdam Schiphol yaitu satu terminal utama yang kemudian dibagi menjadi beberapa bagian. Area keberangkatan 1. Area ini terdiri dari terminal B dan C yang merupakan area penerbangan Schengen. Area keberangkatan 2, di area ini terdiri dari terminal D dan E. Terminal D merupakan terminal terbesar yang terdiri dari 2 tingkat, di mana satu tingkat difungsikan untuk penerbangan Schengen dan tingkat lain difungsikan untuk penerbangan non-Schengen. Sementara itu terminal E dikhususkan untuk penerbangan non-Schengen yang dilayani oleh maskapai penerbangan SkyTeam seperti Delta Airlines dan KLM, dan maskapai penerbangan Asia dan Timur Tengah seperti China Airlines, China Southern Airlines, Eva Air, Etihad Airways, Iran Air, Air Astana, dan Malaysia Airlines. Area keberangkatan 3. Area ini terdiri dari terminal F, G, H, dan M. Keempat terminal ini didominasi oleh anggota SkyTeam seperti Garuda Indonesia, KLM, Kenya Airways, China Airlines, dan China Southern Airlines. Terminal G merupakan terminal satu-satunya yang melayani penerbangan Airbus A380 milik Emirat. Sementara terminal H dan M lebih diperuntukkan bagi penerbangan low cost. Terminal F, G, dan H diperuntukkan bagi penerbangan non-Schengen, sementara terminal M diperuntukkan bagi penerbangan Schengen. Tepat pada tanggal 7 Oktober 1919, sebuah maskapai penerbangan pertama di dunia, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Kolonial atau KLM didirikan di Belanda. Sesuai dengan namanya, maskapai kerajaan untuk Belanda dan koloninya tersebut pada awalnya ditujukan untuk mempermudah akses ke wilayah koloni negeri kincir angin di seluruh dunia, termasuk Hindia Belanda. Kini, setelah 1 abad berdiri, perusahaan tersebut menjadi salah satu maskapai penerbangan paling ikonik di dunia dengan kantornya yang beroperasi di Bandara Amsterdam Schiphol serta menjadi anggota aliansi maskapai SkyTeam. Pada tahun 1999, Albert Plesman, salah satu pionir kedirgantaraan Belanda, mensponsori sebuah pameran dirgantara yaitu Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling Amsterdam atau ELTA di Amsterdam. Pameran ini menuai kesuksesan dan mendapatkan pujian yang sangat besar dari berbagai maskapai penerbangan dunia serta menarik minat untuk berinvestasi. Dari sinilah kemudian cikal bakal maskapai KLM didirikan. Keunikan dari maskapai ini adalah 1 bulan sebelumnya
Gelar royal atau kerajaan sudah diberikan oleh Ratu Wilhelmina pada September 1919. Maskapai ini didirikan oleh beberapa orang dari berbagai konsorsium dari pebisnis di Belanda. Salah satunya Anton Kroller yang dikenal sebagai pendiri Taman Nasional de Hoge Veluwe. KLM menerbangkan pertama kali pesawatnya tepatnya pada tanggal 17 Mei 1920. Pada penerbangan perdana ini, pilot Jerry Shaw ditunjuk untuk menerbangkan De Havilland DH-16 yang merupakan pesawat sewaan dari Bandara Croydon di London ke Bandara Schiphol di Amsterdam. Penerbangan KLM perdana ini memuat 2 orang jurnalis. Tak hanya itu, pesawat tersebut juga mengangkut setumpuk surat dari wali kota London yang ditujukan kepada rekannya di Amsterdam serta setumpuk surat kabar. Kesuksesan penerbangan perdana tersebut dilanjutkan dengan mengoperasikan layanan menggunakan pesawat miliknya sendiri pada 4 April 1921 dengan menggunakan pesawat Fokker F2 dan Fokker F3. Sejak tahun ini pula, KLM memulai penerbangan mereka secara terjadwal. 4 tahun setelah KLM berdiri pada tahun 1924, perusahaan ini mulai melakukan penerbangan uji coba dengan melayani rute jauh dan melintasi benua untuk menghubungkan Belanda dengan koloni terbesarnya, yaitu Hindia Belanda. Menggunakan pesawat Fokker F7 dengan kode registrasi HNACC dan dipiloti oleh Jan Thomassen atau Toussaint van der Hoop, mereka kemudian lepas landas dari Bandara Schiphol Amsterdam pada 1 Oktober 1924 untuk menuju Batavia. Dalam penerbangan yang belum komersial dengan menggunakan pesawat terbang buatan Anthony Fokker, seorang insinyur yang lahir di Blitar, Jawa Timur ini, selain van der Hoop juga memuat 2 penerbangan lain, yaitu Van Werden Pullman serta 1 teknisi mereka Van de Burke. Pada saat itu, perjalanan jarak jauh melintasi benua bukanlah penerbangan normal, melainkan penerbangan penuh mara bahaya. Alasan utamanya adalah penerbangannya hanya dapat dilakukan siang hari karena belum adanya sarana navigasi yang membadai di berbagai tempat. Bayangkan saja di waktu sekarang penerbangan normal dengan jarak tempuh 15.000 km dari Jakarta ke Amsterdam membutuhkan waktu 14 jam 35 menit dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Sementara itu, pada tahun 1924, KLM merencanakan penerbangan menuju koloninya itu berlangsung selama 22 hari. Mengutip situs KLM berdasarkan catatan Komite Vliegtuig Nederlandse-Indisch, jumlah persiapan pun dilakukan untuk mewujudkan penerbangan antar benua yang cukup ambisius tersebut. Sebelum penerbangan dilakukan, misalnya Fokker sampai merasa harus membuat tipe pesawat baru, yakni Fokker F7 HNACC yang dimodifikasi secara drastis, salah satunya dengan mengganti kapasitas bahan bakar dari 66 ke 224 galon. Tidak hanya itu, untuk mengatasi cuaca panas di tempat tujuan, radiator tambahan pun dipasang di bawah mesin. Di sisi lain, perencanaan terkait keadaan kahar juga disiapkan, seperti di mana pesawat harus transit serta bagaimana jika terjadi sesuatu di perjalanan. 4 hari setelah lepas landas dari Schiphol pada 4 Oktober 1924, keadaan yang dikhawatirkan Fokker memang benar-benar terjadi. Sistem mesin pesawat mereka mati dan sayap pesawat mengalami kerusakan. Mereka pun terpaksa mendarat darurat di Pilopopolis, Bulgaria. Yang terparah dari keadaan itu adalah ketika kerusakan mesin tersebut tidak dapat diatasi oleh mereka dan mengharuskan untuk mengganti mesin pesawat dengan yang baru. Misi ambisius ke Batavia pun terancam gagal, namun mereka tetap tidak berputus asa. Setelah disibukkan dengan berbagai macam drama sebagaimana dikutip dari buku Door de Lucht naar Indië atau Menembus Langit Menuju Hindia Belanda tahun 1925 karya Van der Hoop, lewat contoh-contoh konyol seperti penduduk lokal yang tidak dapat berbahasa Inggris, Prancis ataupun Belanda untuk dimintai pertolongan, hingga keajaiban surat kabar lokal yang akhirnya mengadakan penggalangan dana untuk mesin yang baru terhadap pesawat. Perjalanan pun dapat diteruskan. Akhirnya pesawat kembali mengudara pada 2 November 1924 atau 30 hari setelah mengalami kerusakan di Bulgaria. 3 awak KLM tersebut pun melanjutkan perjalanan. Mereka sempat transit di 20 kota di dunia seperti Konstantinopel, Baghdad, Bangkok, hingga Medan, Sumatera Utara.
Hingga tibalah kemudian hari bersejarah itu. Setelah menempuh perjalanan 20 hari dari Bulgaria, pada 24 November 1924, pesawat Fokker F-7 mendarat dengan mulus di Bandara Udara Cililitan atau kini Halim Perdana Kusuma. Antara pukul 15 hingga 16 sore, pesawat KLM tiba di Batavia, Jakarta. Sekian dan sampai berjumpa lagi pada video berikutnya. Salam dari Bandara Internasional Schiphol Amsterdam di Belanda.